Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Sa'diah, Naili Izzah, dan saya sendiri, Sri Putri Wulandari, akan mempresentasikan materi yang berjudul Keberagamaan Nabi. Kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, pengertian agama dan keberagamaan. Yang kedua, pengertian Nabi. Dan yang ketiga, bagaimana keberagamaan Nabi itu. Materi yang pertama akan disampaikan saya sendiri. 1. Pengertian agama dan keberagamaan. Agama artinya muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya. Maka dari itu sulit untuk mendefinisikan apa itu agama, termasuk mengklarifikasikan seorang terlibat dalam suatu agama atau tidak. Terkadang manusia memeluk suatu agama tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai agama yang dipeluknya tersebut. Dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan din atau al-din yang memiliki arti menunduk, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan, serta kecenderungan alami. Dan dalam bahasa Inggris, agama dikenal dengan religion. Secara terminologis, agama dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan atau keyakinan terhadap yang menguasai atau penguasa, dan dari kepercayaan tersebut dapat menimbulkan cara hidup atau sistem tertentu. Sedangkan keberagamaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan agama dan suatu unsur kesatuan yang bersifat komprehensif. Dalam hal beragama, hal yang paling penting adalah keimanan. Keimanan memiliki beberapa unsur, tetapi unsur yang paling penting adalah komitmen. Kita harus bisa berkomitmen dan menjaga hati agar tetap berada di jalan yang benar. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Naili Izzah. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang kedua, yakni tentang pengertian Nabi. Secara etimologis, kata Nabi berasal dari bahasa Arab. Naba berarti warta, berita, informasi, laporan. Dalam bentuk transitif, anabara ia berarti memberi informasi, meramal, menceritakan masa depan, meminta untuk menceritakan. Menurut Maulana Muhammad Ali, kata Nabi berasal dari naba'ah, jamaknya anbiya, yang artinya adalah memberitahukan sesuatu yang besar faedahnya, menyebabkan orang-orang mengetahui sesuatu. Imam Al-Gharib Al-Ashafahini dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran menambahkan bahwa maksud berita ialah bukan berita biasa, tetapi berita yang tidak mungkin salah. Istilah Nabi, Gibb dan Kramers memberikan pendapat yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa kata Nabi merupakan pinjaman dari istilah Ibrani, Nabi, dan Aram N /A. Istilah ini baru muncul pada ayat-ayat periode Mekah kedua, tetapi keduanya tidak menjelaskan apa arti kata itu. Memang Al-Quran sering meminjam istilah-istilah non-Arab seperti bahasa Ibrani, tetapi setelah ditampilkan dalam Al-Quran, istilah itu selalu mengandung muatan makna yang baru berbeda dalam arti lamanya. Realitas kehidupan sosial menjadi mungkin karena ia mengakomodasi perbedaan dan keberagaman di antara manusia. Secara istilah, kata Nabi memiliki banyak definisi. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Mereka juga adalah mubasyir, membawa berita yang baik, yaitu mengenai ridha Allah dan kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat bagi orang-orang yang mengikutinya, dan mudhir, pemberi peringatan, yaitu pembalasan bagi mereka serta kesengsaraan terhadap orang-orang yang ingkar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurul Sa'diyah, NIM 20203110099. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagamaan Nabi. Yang pertama, Islam agama para Nabi. Beberapa kalangan berpendapat bahwa Nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi dulu memiliki agama yang berbeda-beda. Tetapi anggapan seperti itu salah, karena Allah menegaskan bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Yang kedua, para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Para pengikut Nabi Musa disebut kaum Yahudi. Hal ini dikarenakan pertambahan mereka dulu yang pernah menyembelih sapi. Sedangkan pengikut Nabi Isa dijuluki Nasrani, karena pada zaman dahulu Nabi yang pernah menetap sementara di desa yang bernama Nasyiroh. Jadi dapat diartikan, julukan para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa hanyalah sebuah gelar, dan para pengikut Nabi semuanya memeluk agama Islam. Tetapi masa sekarang kaum Yahudi dan kaum Nasrani menjadi orang-orang kafir yang telah menyelewengkan agama tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya serta tidak beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya adalah agama adalah ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi dan Rasul-Nya. Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Keberagamaan Nabi yaitu agama-agama yang dibawa oleh para Nabi pada zaman dulu. Jadi dapat diartikan bahwasanya agama yang selalu diajarkan dan dibawa para Nabi hanyalah Islam dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekeliruan, salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.